Rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita yaitu di coaching season Yayasan Binaan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa kembali bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari tim lembaga wakaf yayasan ataupun mungkin dari pengurus yayasan yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah nanti selama 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendengarkan sharing, berdiskusi dengan pembicara kita, narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ustadz Syahroni SPD. Dia adalah pembina dari Wakaf Mulia Institute, founder dari Pejuang Wakaf, dan juga founder dari komunitas Wakaf 1 miliar. Assalamualaikum Ustadz Syahroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk suaranya Bu Isna? Masuk tapi kecil Ustadz. Kecil ya? Tes. Nah, lebih jelas. Ya, sudah jelas. Ustadz. Baik. Terima kasih Ustadz Syahroni. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita menyusun program wakaf. Dan tentunya ini setiap lembaga mempunyai spesifikasi, sehingga nanti di sini Ustadz Syahroni nanti akan men-sharingkan kepada kita apa-apa saja yang mestinya harus kita perhatikan sebelum kita menyusun program wakaf di lembaga wakaf kita. Baik Bapak Ibu, acara kita pada kesempatan pagi hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga melakukan ini ya support kepada lembaga-lembaga baik pendidikan, sosial ataupun lembaga apapun yang ingin mengembangkan program-program wakafnya di lembaganya. Dan insya Allah nanti ke depannya program coaching season yayasan ini akan kita adakan secara rutin sebagai sarana untuk mendukung lembaga-lembaga wakaf dari yayasan yang sudah menjadi binaan Wakaf Mulia Institute. Mudah-mudahan acaranya pagi hari ini menjadi acara yang bermanfaat. Marilah forum kita pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita mendapatkan keberkahan dan juga diperlancar acara kita pada kesempatan siang pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang baru hadir sendirian di forum ini dari lembaga wakafnya, silahkan bisa mencolek ya tim lembaga wakaf yang lainnya agar bisa bergabung ya dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu juga bisa presensi di chat Zoom dengan menuliskan nama dan asal dari lembaga wakafnya supaya nanti bisa menjadi ini ya data dari Wakaf Mulia Institute. Kepada Ustadz Syahroni kami persilahkan untuk memulai forumnya. Silakan Ustadz. Tes. Kalau ini suaranya jelas, Bisna? Jelas, tapi agak ada gemanya sedikit begitu Ustadz. Oh gitu ya. Tapi masih ini kok, masih jelas. Bagusan mana? Sama yang ini? Tes. Yang satunya Ustadz? Yang tadi? Iya, yang tadi seperti apa? Baik, kalau gitu saya pakai headset aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini untuk sama-sama sharing, diskusi terkait dengan program-program di lembaga wakaf kita. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ustaz sekalian, pertemuan ini atau coaching session ini itu kita lakukan dalam rangka mendekatkan dan memudahkan teman-teman dari yayasan dalam menindaklanjuti in-house training yang sudah kita laksanakan, ya. Dalam menindaklanjuti in-house training yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau teman-teman ingat, pada saat in-house training kami sudah menyampaikan tentang apa saja yang harus dikerjakan oleh yayasan yang sudah ikut in-house training, ya, supaya nanti lembaga wakafnya betul-betul bisa eksis, ya, supaya lembaga wakafnya bisa betul-betul bisa eksis. Nah, ini tahapannya, ya, tahapannya kalau teman-teman ingat ini ada 16, ya, ada 16 langkah, 16 poin yang harus dikerjakan. Nah, ternyata setelah in-house training ini, dari sekitar 65 yayasan yang sudah ikut in-house training, pergerakannya beda-beda nih, ya, pergerakannya beda-beda, ada yang cepat, ya, ada yang sedang, ada yang lambat, ya. Nah, oleh karenanya kami berusaha atau berinisiatif untuk hadir, ya, kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk mendekatkan supaya prosesnya itu sampai di mana, kendalanya apa, itu bisa kita diskusikan bersama-sama. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin review lagi dari RTL ini, ya, teman Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini nih, ya. Yang pertama ini di poin ke-8, itu ada kami memberikan atau menjadwalkan forum konsultasi, ya, forum konsultasi buat yayasan-yayasan yang sudah ikut in-house training. Saudara sekalian, forum konsultasi ini bukan kami yang menentukan, tapi dari yayasan. Ya, tapi dari yayasan silahkan menghubungi kami lewat Bu Isna tentunya. Jika ingin atau memerlukan pendampingan atau perlu konsultasi dan sebagainya terkait dengan langkah-langkah yang sedang atau akan dilaksanakan, begitu, ya. Nah, sehingga harapannya dengan pendampingan ini nanti hasilnya jadi lebih optimal, gitu. Nah, ini yang pertama, ya, yang pertama, teman-teman sekalian, saudara sekalian. Jadi sekali lagi silahkan nanti di lembaga kita perlunya apa, kendalanya apa, itu disampaikan, ya, pada saat forum konsultasi yang pertama ini. Forum konsultasi ini itu per yayasan, tidak kita laksanakan bareng-bareng dengan yayasan lain, tapi dilaksanakan per yayasan. Makanya jadwalnya itu yang menentukan, yang meminta adalah dari pihak yayasan. Ya, jadi misalnya nanti sampaikan kami perlu konsultasi hari ini jam segini. Mudah-mudahan waktunya cocok, ya. Nah, nanti kita bisa laksanakan. Kalau tidak cocok waktunya kita sepakati, ya, kita sepakati kira-kira yang pas kapan. Nah, ini yang pertama. Nah, sampai saat ini
sampai saat ini belum banyak yang minta nih. Sampai saat ini belum banyak yang minta pendampingan atau konsultasi terkait dengan proses yang sedang dijalani. Jadi meskipun ini adanya di poin ke-8, bukan berarti nunggu ini semuanya selesai dulu baru bisa masuk ke sini gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Tapi kapan saja Bapak Ibu saudara sekalian memerlukan pendampingan, silakan kontak kami, insya Allah kami akan hadir untuk mendampingi ya. Apalagi sekarang kondisinya sudah banyak yang turun ya level PPKM-nya. Kalau misalnya mau offline juga dipersilahkan. Ya, misalnya mau forum konsultasi offline, sekalian bikin acara seminar misalnya, sekalian mau bikin acara pelatihan ya dan sebagainya. Nah itu dipersilahkan. Nanti silakan dikoordinasikan ke Bu Isna. Ini yang pertama, Ustaz-ustaz sekalian ya. Yang pertama. Terus yang kedua ini yang langkah kelima. Ya, langkah kelima, dan ini akan jadi tema kita. Ya, ini akan jadi tema kita. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan lembaga wakaf kita, maka ini harus kita buat dulu, ya saudara sekalian. Program kerja selama 1 tahun. Ya, program kerja selama 1 tahun. Nah, program kerjanya itu seperti apa, bagaimana bikinnya dan seterusnya. Nah, itu sebagian besarnya sudah kami berikan contohnya. Tinggal nanti dari tim lembaga wakaf kita di masing-masing yayasan membreakdown, menurunkannya lagi menjadi program yang lebih teknis, program yang lebih kecil-kecil lagi, begitu ya. Nah ini yang kedua. Nanti setelah ini saya akan buka referensi programnya, ya referensi programnya. Kita lanjutkan dulu langkah berikutnya. Jadi setelah langkah poin ke-8, langkah ke-8, baru kita masuk ke langkah berikutnya, ya. Langkah ke-9, ke-10 dan seterusnya, ya, saudara sekalian. Nah, langkah sampai dengan langkah ke-16 ini itu rasanya sulit untuk dilaksanakan kalau langkah yang nomor 5 tadi belum tuntas. Ya, langkah yang nomor 5 tadi belum tuntas. Apaan? Penyusunan program kerja. Nah, oleh karenanya sekarang kita fokus di penyusunan program kerjanya terlebih dahulu. Begitu, Ustazah sekalian ya. Jadi sekali lagi ada 2 hal ya terkait dengan RTL ini yang ingin kami tekankan dan kami ingatkan kembali. Yang pertama adalah forum konsultasi. Yang kedua adalah ini program kerja selama 1 tahun, gitu ya. Sekali lagi kalau forum konsultasi ini silahkan Ustazah kapan saja mau konsultasi kami tunggu. Yang kedua program kerjanya, ya. Baik. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, gitu. Sebentar, saya ganti filenya dulu. Nah, yang selanjutnya ini kami pernah memberikan sebentar. Sebentar saja sekalian. Di beberapa invest training, kami biasanya langsung memberikan referensi program, ya. Sebentar. Nah ini. Buat yang belum dapat, nanti insya Allah hari ini kita share juga, ya. Nah ini. Ini contoh referensi program kerja yayasan untuk tahun 2021. Ya, sekarang tahun 2021-nya udah mau habis. Tinggal sebulan lagi ya kita udah masuk tahun 2022. Berarti tinggal diganti aja nanti program kerja tahun 2022. Kecuali nanti pada saat rujukannya ada perubahan, kita sesuaikan lagi, ya. Apa yang saya maksud dengan perubahan? Karena program ini, contoh program ini merujuk kepada ini 5 hal prioritas kerja Badan Wakaf Indonesia. Ya,
kita membuat programnya ini merujuk pada program dari Badan Wakaf Indonesia. Harapannya apa? Harapannya ini nanti pertama kalau semuanya sama akan terjadi gerakan yang sama juga di seluruh Indonesia, ya satu. Yang kedua, nanti harapannya akan memudahkan kita pada saat pengurusan izin. Kenapa? Karena program yang kita buat sama dengan program yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia. Itu alasannya, ya. Nah, apa aja programnya? 5 prioritas kerja Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, membangun kepercayaan publik. Nah, ya, membangun kepercayaan publik. Jadi publik tidak akan mau menyerahkan dananya, dana wakafnya kepada kita, ya, kalau kepercayaan itu tidak ada, kalau trust itu tidak ada, ya. Nah, berarti pertanyaannya untuk menyusun program teknisnya, ya, bagaimana cara membangun kepercayaan publik, begitu, ya. Nah, nanti banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Ya. Ini yang pertama, sekalian. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas dan militansi Nazir. Ya, nah, kan kebanyakan kita nih, Bapak Ibu sekalian, yang ditunjuk menjadi pengurus di lembaga wakaf itu orang-orang baru, ya, yang sebagian besarnya belum punya pengalaman dalam pengelolaan wakaf. Sebagian mungkin punya pengalaman di pengelolaan zakat infak sedekah, ya, tapi di wakaf belum. Nah, itu ada sedikit perbedaan cara kerjanya antara pengelolaan zakat dengan pengelolaan wakaf. Maka dari lembaga yang kita kelola ini harus ada program untuk meningkatkan profesionalitas kita para pengurus lembaga wakaf, ya. Nah, ini juga kalau misalnya nanti masing-masing program, masing-masing lembaga itu membuat, ya, program peningkatan profesionalitas Nazir, kemudian ternyata semua sama, mungkin kita bisa bikinnya bareng-bareng. Ya, kalau bikinnya bareng-bareng, mudah-mudahan biayanya jadi lebih murah, ya. Oke, sekalian. Betul. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, literasi dan edukasi perwakafan umat. Nah, ini nyambung dengan yang pertama, membangun kepercayaan publik, ya. Artinya publik selama ini masih banyak yang belum mau berwakaf karena belum ngerti apa itu wakaf. Maka perlu kita edukasi, kita lakukan literasi. Ya, ketika kita melakukan edukasi, literasi, nama lembaga kita muncul, ya, personil-personilnya diperkenalkan dan seterusnya. Nah, maka harapannya kemudian kepercayaan akan mulai tumbuh. Tuh. Kemudian yang keempat, harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakafan. Ya, harmonisasi kelembagaan dan aspek hukum perwakafan. Ini kalau dalam konteks kita sebagai lembaga wakaf yang notabene adalah plat hitam, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama terkait dengan legalitas lembaga kita di internal lembaga kita, ya, legalitas internal kita, legalitas lembaga wakaf kita di internal kita. Artinya apa? Pertama dipertegas SK lembaga wakafnya dari yayasan, ya, SK lembaga wakafnya dari yayasan. Kemudian yang kedua, ikatan kerja antara orang-orang yang di SK-kan, ya, dengan lembaga wakafnya, ya, dengan lembaga wakafnya. Jadi sedapat mungkin misalnya sudah diproyeksikan orang-orang yang akan dipekerjakan di lembaga wakaf ini itu mereka betul-betul bekerja dari Senin sampai Jumat, ya, mungkin sampai Ahad, dari jam 8 sampai jam 4, kemudian kompensasinya sekian begitu, ya. Nah, ini yang harus dipertegas, ya. Kalau dalam konteks kita harmonisasi kelembagaan itu seperti itu. Kemudian dari segi aspek hukumnya, nah ini ketika di internalnya sudah beres, baru setelah itu kita mengurus perizinan terkait dengan lembaga wakaf kita ke Badan Wakaf Indonesia, ya. Nah, ini juga nanti bagian dari proses pendampingan yang kita lakukan dari Wakaf Mulia Institute, karena target akhirnya adalah harapan kita masing-masing lembaga nanti memiliki izin tersendiri dari Badan Wakaf Indonesia, ya. Bapak Ibu, perlu dicatat juga di sini ada dua istilah yang saya pakai. Yang pertama ada Badan Wakaf Indonesia, ya, ini organisasi pengelola wakaf yang dibentuk oleh pemerintah, ya, namanya badan. Kalau organisasi pengelola wakaf yang
dibentuk oleh masyarakat disebutnya lembaga. Itu kalau bahasa undang-undangnya seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dalam hal SK, dalam hal penamaan, logo dan sebagainya ya. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kemudahan, kepraktisan dan inovasi produk wakaf. Ya. Kemudahan, kepraktisan dan inovasi produk wakaf. Saya mulai dari yang terakhir dulu, inovasi produk wakaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika nyusun program, ketika raker, dibuatlah produk-produk wakaf sedemikian rupa yang menggugah orang sehingga mau tersentuh, tergerak untuk berwakaf dan percaya dengan kita. Ya, mohon maaf, jangan bikin programnya hanya berorientasi jangka pendek. Ya, terkait dengan apa yang sedang kita butuhkan. Ya, jangan. Tapi kalau bisa kita buat sesuatu yang lebih jangka panjang. Sesuatu yang lebih jangka panjang yang kemudian kalau jangka panjang ini berhasil, itu membuat kita berhenti untuk melakukan fundraising lagi, gitu. Tapi kalau misalnya kita orientasinya jangka pendek, maka bisa dipastikan selamanya kita akan melakukan fundraising. Ya, ini bahasa halusnya fundraising. Bahasa yang sedikit kasarnya tangan kita di bawah melulu gitu. Ya, kalau bahasa yang lebih kasarnya mengemis. Nah, ini jadi kita jangan berpikirnya seperti itu ya, jangan seperti itu. Kemarin ada sebuah yayasan yang pengen ikut infos training, tapi pengen tahu dulu alurnya seperti apa. Akhirnya minta ketemu dengan kita, terus ketemu secara online. Setelah saya paparkan nanti konsep info training-nya itu seperti apa, ada pertanyaan dari mereka begini, apakah Wakaf Mulia Institute ini juga memfasilitasi kami, para yayasan ini, untuk ketemu dengan lembaga-lembaga donor yang nanti akan bisa menyalurkan dana wakafnya? Saya jawab dengan tegas, tidak. Saya jawab dengan tegas, tidak. Kenapa tidak? Karena tujuan dari pendampingan kami, tujuan dari edukasi yang kami lakukan adalah merubah pola pikir kita yang tadinya pola pikir tangan di bawah menjadi tangan di atas. Merubah cara kerja kita yang kalau mau bikin program, bikin proposal, kemudian dikirim ke sana ke sini dan seterusnya, menjadi kreatif ya, menjadi kreatif sehingga kita tidak lagi datang ke sana ke sini bawa proposal, begitu ya. Itu yang kami rubah, saya bilang seperti itu ya. Dan rupanya cukup kaget dan tercengang dan mendengar jawaban saya seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu Ustaz sekalian kalau kita melakukan inovasi produk. Jadi produk program wakaf kita tidak melulu menjual kesedihan, tidak melulu menjual kesengsaraan, tidak melulu menjual kenestapaan. Apa misalnya? Apa kita bikin program terkait dengan santunan yatim, kita bikin program terkait dengan duafa, program terkait dengan hal-hal yang sejenis itu ya, bikin rumah Quran, lembaga tahfiz dan seterusnya ya, bikin asrama, bikin ruang kelas dan sebagainya, hal-hal yang sejenis itu. Nah, program-program seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, itu adalah program yang membutuhkan dana yang kalau kita tidak kreatif, akhirnya posisi tangan kita di bawah dulu begitu. Ya, nah makanya di sini kita lakukan inovasi produk wakaf. Apa dan bagaimana detailnya? Oh ya, ini nanti yang menjadi tindak lanjut juga ya dari pertemuan kita ini adalah harapannya setelah ini masing-masing yayasan bisa menjadwalkan rapat khusus di lembaganya. Nanti kami bisa diundang di dalam rapat tersebut sehingga kami bisa melakukan pendampingan, memberikan contoh-contoh program sehingga produk wakaf kita jadi lebih inovatif. Kemudian yang bergeser ke kiri, jadi yang kanan tadi itu inovasi produk wakaf. Yang berikut adalah kemudahan, kepraktisan dalam orang berwakaf. Ya, kemudahan, kepraktisan dalam orang berwakaf. Nah, ini yang kita buatkan prosedurnya, kita buatkan SOP-nya, kita persiapkan tools-nya, infrastrukturnya, sehingga orang dimanapun, kapanpun bisa berwakaf ke lembaga kita. Ya, begitu. Nah, ini alhamdulillah misalnya
Pak Eko ya sudah terbiasa nih membuatkan website crowdfunding untuk berbagai lembaga. Ya dulu waktu awal-awal metode pembayarannya masih atau metode penyetoran dana wakafnya masih pakai metode transfer secara langsung. Ya, pakai transfer secara langsung. Tapi sekarang sudah terintegrasi dengan sistem-sistem yang lainnya sehingga orang bisa berwakaf dengan rekening bank apa saja gitu. Itu sudah ada di website crowdfundingnya. Kemudian mau bayar pakai uang digital juga ada ya. Mau bayar setor uangnya ke merchant-merchant seperti Alfamart ya dan sebagainya itu ada pilihannya. Atau mau langsung di-scan QRIS-nya itu juga ada gitu. Nah, itu yang membuat orang jadi mudah dan praktis untuk berwakaf ya. Mudah dan praktis untuk berwakaf. Sekarang kan eranya era digital ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan berbagai hal yang kita siapkan, mereka misalnya ketika mendapatkan WhatsApp dari kita di pagi hari tentang temanya tentang sedekah subuh misalnya, mereka nggak perlu keluar rumah, apalagi hujan gitu ya misalnya, mereka nggak perlu pergi ke ATM ya dan sebagainya untuk transfer. Cukup misalnya mereka ambil handphone mereka, ya kemudian mereka buka aplikasinya, tak tok, selesai mereka sudah berwakaf gitu. Nah ini yang dimaksud dengan kemudahan dan kepraktisan dalam berwakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 5 prioritas program yang harus kita atau bukan harus ya, yang bisa menjadi rujukan kita dalam membuat atau menyusun program untuk lembaga wakaf kita. Begitu ya. Baik, Bu Isna, mungkin itu dulu sebagai pengantar dari saya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syahroni yang sudah menyampaikan pengantar terkait dengan program kerja dari tim lembaga wakaf yayasan yang semuanya merujuk kepada program-program ya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dan ini Ustadz memberikan kesempatan ya sekiranya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari lembaga terkait dengan program lembaga wakaf ini, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan 2 cara ya. Yang pertama, silakan tuliskan pertanyaan di chat Zoom atau Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung ya dengan cara raise hand. Nanti akan diberikan aksesnya untuk berbicara secara langsung. Manfaatkan Bapak Ibu forum kesempatan pagi hari ini untuk kemudian kita bisa belajar langsung ya dan juga mungkin ketika ada kendala-kendala di lapangan, nah Bapak Ibu juga bisa menyampaikan di sini. Harapannya ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semua, bukan hanya untuk lembaga kita saja. Baik Ustadz, ini ada Ustazah Ilawarni dari Takengon ya. Beliau raise hand. Silakan Ustazah Ila untuk bisa di-unmute. Silakan Ustazah. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Waalaikumsalam. Bu Isma? Kedengaran, Us. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu Isma, Ustadz Syahroni. Langsung kami ingin bertanya nih Ustadz ya. Sebenarnya kalau di yayasan juga mungkin walaupun agak tertatih-tatih karena timnya nih belum banyak Ustadz ya. Artinya juga sepertinya kefokusan tim kurang juga kalau di yayasan kami. Memang Ustadz besar harapan kami ya. Kami ingin membuat satu event itu targetnya itu di bulan Februari Ustadz, di bulan Februari untuk kemudian membuat gebrakan untuk edukasi perwakafan ini dan kemudian juga sosialisasi program-program yang mungkin dulu sudah pernah kami presentasikan ya Ustadz ya.
kalau Ya. kita. Nah, barangkali yang saat ini menjadi prioritas kami sebelum kemudian ada kampanye wakafnya nanti di bulan Februari, kami ingin satu yang ingin kami sedang jalankannya itu ingin mendapatkan kepercayaan publik gitu, Ustaz kan. Makanya tim kita nih sedang gerak terus bagaimana membuat laporan keuangan yayasan yang memang bisa dipublikasi gitu, Ustaz, yang berstandar gitu kan. Kemudian yang berikutnya kita juga ingin kita udah jalan nih secara internal, namun masih seputaran teman-teman di lingkungan yayasan saja, belum ke arah kalaupun mungkin kami udah menyapa wali murid, kita punya aplikasi yang mungkin dulu pernah kami cerita, tapi sepertinya memang responnya belum optimal gitu kan Ustadz, karena memang kami yakin sebenarnya mereka itu belum teredukasi, sehingga ketika kita sampaikan apapun mungkin responnya belum seoptimal yang ketika kita udah buat edukasi offline gitu, Ustaz. Nah, makanya mungkin kami berharap nanti bisa bertemu dengan Ustaz juga untuk konsultasi ya, karena memang untuk saat ini ada beberapa dana wakaf yang sudah terkumpul, dan kami juga sedang belajar nih membuat laporan yang berstandar akuntansi gitu, Ustaz ya. Dan ini sedang dalam perjalanan. Yang untuk target prioritas berikutnya memang kami berharapnya kita sudah punya tempat dan sudah punya karyawan untuk dulu pernah kami sampaikan ada satu program yang namanya itu GEWA also, Ustaz, Gerai Wakaf Online Shop, yang targetnya itu bahwa seluruh warga yayasan dan juga mungkin publik itu bisa belanja di tempat kita gitu, Ustaz. Walaupun model offline tapi lebih ke online gitu kan, Ustaz. Nah, jadi ini kan kami sudah jalan nih Ustaz, terkait izinan yang dulu pernah dikomunikasikan dengan tim, dengan teman-teman yang di LMI sama yang Kesma. Tapi rata-rata memang belum ya Ustaz ya, belum merespon dengan cepat sesuai dengan yang kita harapkan. Karena memang mungkin belum pernah, jadi mereka butuh konsultasi dulu apa dulu gitu untuk kemudian izin kepada kita gitu, Ustaz. Nah, karenanya pertanyaan kami, apakah kemudian mungkin Ustaz ya, memang ketika kami bulan Februari itu sudah ready masalah izin-izinnya, walau karena ini masih suaranya hilang ya Ustadz ya? Sepertinya beliau terpental. Hilang ya? Bukan di saya aja ya? Nah, ternyata Ustazah Ila sepertinya ini terpental ini. Ya, tapi sudah bisa ditangkap Bu Isna ya? Iya, insya Allah pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Cuma beliaunya yang mau dikasih jawaban lagi di luar, Ustaz. Apa menunggu beliau join lagi ke Zoom-nya, Ustaz? Baik, ini ada pertanyaan kita tunggu yang lain. Beliau join lagi. Sekarang yang lain dulu, silakan. Ya, ini dari Ustadz Sahlan di Al-Uswah Jatirogo. Ustadz, persyaratan untuk perizinan lembaga wakaf BPWI itu apa saja? Mohon infonya. Silakan, Ustadz. Sebentar, saya
buka ini layanan.pwi.org ya. Oh, Ustadz, ini Ustazah Ila Warni sudah join, mungkin bisa terlebih dahulu. Sudah masuk? Sudah, beliau sudah join. Silakan bisa di-unmute, Ustazah. Baik, terpental tadi, Ustazah. Iya. Bu Isna, boleh sedikit kami eksplikasikan tadi? Oh iya, silakan Us. Halo, Bu Isna. Oke. Iya, silakan Ustazah. Silakan Jadi Ustazah. Baik. Jadi Ustaz Syahroni, apa ya? Yang pertama tadi bergeraknya belum ke wakaf uang, mungkin apakah memang sudah terus tanpa kemudian ada mitra seperti yang Ustadz pernah sarankan dulu ya, kan harus bermitra dulu. Kemudian yang kedua, kita memang sedang bekerja terus. Poinnya gimana caranya biar kami itu di lembaga kita ini dapat apa bahasanya tuh ya, trust dari masyarakat itu, apa memang harus publikasi banyak terkait keadaan internal kita gitu, Ustaz. Terutama dari sisi kekuatan keuangan gitu, Ustaz. Itu mungkin poinnya, Ustaz. Mungkin sekilas dengan gambaran program-programnya tadi. Demikian, Ustaz, terima kasih. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Ustazah Ila sudah bisa pahami ya terkait dengan pertanyaan dari Ustazah Ila. Memang ini kayaknya sinyalnya kurang stabil, jadi suaranya juga bergelombang ya usia. Silakan Ustaz Syahroni bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ustazah Ila. Yang pertama, mohon maaf nih Ustazah Ila, karena tadi terputus, saya mencoba untuk mereka-reka kira-kira pertanyaannya apa gitu ya. Yang pertama begini, apa yang sudah dirancang, apa yang sudah dibuat dan sudah dijalankan, jalanin aja dulu. Ya, jalanin aja dulu. Nanti mudah-mudahan dengan kita berproses seperti itu, kita akan menemukan, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak kita duga, ya, dalam kaitannya dengan pengembangan lembaga kita ke depan. Nah, itu aja dulu satu, ya. Janji Allah Subhanahu wa taala jelas, fattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajarkan kepada kamu gitu ya. Karena yang kita kerjain ini adalah syariat Allah yaitu wakaf, maka Allah akan mengajarkan kita di sambil kita berjalannya nanti begitu. Yang penting kan kita sudah belajar nih di awal ya. Terus juga kita belajar terus lewat forum-forum yang digagas oleh Wakaf Mulia Institute. Maka insya Allah nanti di yang terkait dengan lapangannya kita akan ketemu juga gitu. Yang penting jalan aja dulu satu. Bahkan mungkin nanti kita akan ketemu dengan sumber daya orang-orang yang bisa membuat gerakan kita jadi lebih cepat lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam rangka membangun trust kepada masyarakat, usaha-usaha sekalian, seperti kalau yang pertama kerjakan dulu ya saja yang sudah kita diskusikan selama ini, sudah kita siapkan ya, yaitu sosialisasi pakai lewat sosial media. Entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp khususnya. Nah, ini kalau WhatsApp itu lebih personal ya. WhatsApp itu lebih personal. Kalau saran kami, kalau mau pakai WhatsApp, jangan posting di grup. Ya, jangan posting di grup, tapi langsung disampaikan secara personal kepada orang-orang yang bisa kita raih
jangkauannya. Jadi nggak terbatas pada orang-orang yang ada di tempat kita. Tapi kalau kita punya kontak mereka, dimanapun bisa kita raih ya dengan WhatsApp kita ini. Gitu. Yang penting adalah personal penyampaiannya tidak di grup. Itu satu. Yang kedua dalam membangun kepercayaan publik tadi ya, ini temanya itu adalah kita melakukan proses edukasi. Ya, kita melakukan proses edukasi dulu. Jadi termasuk ketika kita ngirim WhatsApp itu jangan melulu isinya ajakan untuk berwakaf, jangan melulu isinya ajakan berdonasi, tapi mulailah dengan memberikan edukasi kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang kita jadikan sasaran untuk kita ajak mereka berwakaf, ya. Jadi kita edukasi dulu, ya. Edukasinya itu apa kontennya? Mulai dari hal-hal yang paling dasar, ya, mulai dari definisi wakaf, kemudian syarat wakaf dan sebagainya. Bahan-bahannya insya Allah ada semua di Wakaf Mulia Institute, ya. Nanti tinggal ikutin aja yang di-share oleh admin kami, atau misalnya buat sendiri, ya, atau misalnya buat sendiri. Terus pastikan di dalam setiap ketika kita nge-share itu ada identitas kita. Ya, ada nama lembaga kita, ada nomor kontak yang bisa dihubungin dan sebagainya. Ya, itu aja terus yang kita lakukan. Ya, paling minimal misalnya sepekan sekali. Ya, paling minimal sepekan sekali. Target dari edukasi ini apa? Dan ini nanti masuk di program yang pertama ya, yang kedua ya, peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, mohon maaf. Ya, nah. Kalau misalnya itu kita lakukan terus-menerus, maka nanti akan tertanam di mindset para audiens, ya, penerima WhatsApp kita itu, kalau misalnya kita mau berwakaf, ya hubungin lembaga kita. Nah, itu target utamanya. Jadi kalau misalnya mereka sudah teredukasi, kalau mereka sudah terkondisikan dengan baik, maka insya Allah nanti mereka akan tergerak dengan sendirinya untuk berwakaf. Kemudian yang kedua, kesesuaian program. Ya, kedua kesesuaian program. Jadi pertama tadi prosesnya, yang kedua kesesuaian program. Ini dalam rangka menyentuh hati para audiens, ya, para calon wakif. Yang kesesuaian program itu dengan apa? Pertama, misalnya dengan hal yang sedang bukan tren istilahnya, yang lagi hangat gitu, yang lagi hangat. Ya, contoh misalnya begini. Hari Selasa yang lalu, gitu ya, saya mewakili JSIT menerima penyerahan atau laporan pertanggungjawaban dari PKPU atau Human Initiative, ya, karena pada tahun 2017 kami menyerahkan dana untuk saudara-saudara kita yang di Myanmar. Kita serahkan dana ke mereka, ada MOU-nya, dan kemarin berkaitan dengan akan berakhirnya masa kepengurusan ini, mereka juga menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Nah, waktu itu dana yang kita kumpulkan untuk Myanmar itu sampai hampir 6 miliar. Kok bisa kita ngumpulin uang sebanyak itu? Karena pada saat itu sedang hangat, ya, isu tentang Myanmar. Nah, kalau kita mengkampanyekan sesuatu atau program sesuatu yang sedang hangat seperti itu enak, ya, lebih mudah kita mengedukasinya. Nah, makanya di sini diperlukan kepekaan dari para pengurus lembaga wakaf tentang apa yang sedang terjadi. Ya, termasuk nanti ketika bikin konten-konten yang mau di-share di WhatsApp juga berkaitan dengan hal tersebut gitu. Itu akan lebih nyambung, ya, ketimbang misalnya kita opposite atau berseberangan dengan apa yang sedang terjadi. Tapi tetap perspektifnya adalah pertama syariat Islam, yang kedua adalah proses mengedukasi masyarakat yang ujung-ujungnya nanti kita harapkan mereka berdonasi ke lembaga kita. Itu contohnya kesesuaian program. Terus yang kedua, apalagi kesesuaian program? Misalnya sesuatu yang sedang dibutuhkan di tempat tersebut. Ya, sesuatu yang sedang dibutuhkan di tempat tersebut. Ini dibutuhkan kemampuan analisa dari tim yang ada di lembaga wakaf tersebut, gitu. Kebanyakan kita gini, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita bikin program, orientasinya selalu ke dalam, ya, selalu ke dalam. Misalnya begini,
Kita bikin program lembaga wakaf kita bikin program nih untuk pembangunan asrama. Yang berkepentingan terhadap asrama kan sekolah kita, santri-santri kita. Bikin ruang kelas yang berkepentingan terhadap sekolah kelas-kelas itu kan murid-murid kita. Terus kita bikin apa lagi gitu ya, yang ada di lingkungan yayasan kita itu yang tahu, yang bisa ngerasain cuman sekedar orang-orang yang ada di dalam. Nah, jangan lupa selain itu kita buat juga program oleh masyarakat umum. Nah, ini yang saya maksud dengan kesesuaian program, sehingga program kita mendapat support dari masyarakat. Jadi kalau dibalik nih, jangan-jangan blast kita, edukasi kita selama ini belum direspon karena mungkin orang-orang yang mendapatkan WhatsApp kita itu masih mempersepsikan ini kan program yayasan gitu, ini kan program internal yayasan gitu. Kenapa nyari duitnya keluar gitu? Nah, ini jangan sampai terpersepsikan seperti itu. Karenanya bikinlah program yang bersesuaian dengan kebutuhan yang ada di tempat tersebut. Begitu. Ya, kemudian yang ketiga sebenarnya dengan adanya website crowdfunding ya yang digagas ya oleh Wakaf Bola Institute, kemudian diedukasi dan sebagainya, itu memudahkan kita untuk menjangkau yang lebih luas lagi gitu ya. Menjangkau yang lebih luas lagi, bukan cuma sekedar konteksnya daerah kita atau provinsi kita gitu, tapi bisa lebih luas lagi gitu ya, bisa lebih luas lagi gitu. Kayak kemarin yang di Riau ya Bu Isna ya, saya lupa yayasan apa ya, yang ya, waktu in-house training pesertanya cuma 9 orang. Tapi begitu saya tanya mereka di mana dan sebagainya, dikenalin sama ketua yayasannya, yang ini anak saya yang di Mesir gitu, ini anak saya di Malaysia gitu, ini anak saya di Jakarta dan sebagainya gitu. Sementara yayasannya sendiri ada di Riau, sekitar 8 jam perjalanan dari Pekanbaru gitu. Ya cukup terpencil lah menurut saya itu. Tapi linknya gitu udah sampai ke Mesir, ke Malaysia dan sebagainya. Nah, itu tinggal dioptimalkan saja gitu. Mestinya begitu. Kemudian yang berikutnya, Ustazah Ila, jadi kalau misalnya direncanakan Februari nanti mau ada event ya terkait dengan proses edukasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan wakaf ini, ya tepat memang kalau kita mulai melakukan edukasinya dari sekarang. Nah, tinggal nanti kita ketemu secara khusus aja Ustazah ya, desain langkah-langkah per pekannya itu apa saja yang harus dilakukan supaya nanti target yang ingin dicapai pada saat bulan Februari itu bisa betul-betul kita realisasikan gitu. Demikian Bu Isna. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Segera ditindaklanjuti saja Ustazah Ila ini terkait penawaran dari Ustadz Sahroni. Nanti bisa kontak saya untuk jadwalnya. Baik Ustadz, tadi melanjutkan pertanyaan dari Ustadz Sahlan dari Al-Uswah Jatirogo. Silakan Ustadz. Bu Isna, suaranya terputus di saya. Masih ada Ustadz? Atau yang jaringannya? Tes. Ya. Tadi sempat terputus. Sekarang menjawab pertanyaan Ustadz Sahlan, Ustadz. Yang linknya sudah Ustadz share di chat Zoom. Ya, gimana Bu Isna? Tadi sempat keputus saya. Oh iya, pertanyaan berikutnya dari Ustadz Sahlan, Ustadz, terkait dengan syarat untuk di BWI, dan Ustadz Sahroni sudah share di chat Zoom ya untuk linknya. Ya. Persyaratan untuk perizinan lembaga wakaf ke BWI apa saja? Mohon infonya. Ya, persyaratannya bisa dilihat di link yang saya share di grup ini ya, Ustadz Sahlan. Nah, kemudian adapun caranya itu nanti Ustadz mendaftar di layanan BWI. Sebentar, saya share ininya, linknya.
Ini. Nah, ini websitenya BWI Ustadz ya, yang berisi informasi tentang persyaratan pendaftaran nazir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Nah, kemudian kalau yang ini alamatnya bwi.go.id. Terus ada lagi website ini layanan.bwi.go.id. Nah, di sini nanti kita langsung mendaftar. Di sini kita langsung mendaftar. Ya, kalau Ustadz belum pernah mendaftar, klik daftar di sini. Ya. Nah, nanti siapa nih yang ditunjuk untuk mengurus proses pendaftaran? Silakan mendaftar di sini. Ya, masukkan nomor KTP, nama lengkap, email, nomor HP, password. Ya, passwordnya bikin sendiri, Ustadz. Ya, passwordnya bikin sendiri. Kemudian lampirkan KTP-nya. Jadi KTP-nya dipoto dulu ya, masukin ke laptopnya, kemudian klik daftar. Nanti kalau sudah daftar baru login. Ya, kembali ke halaman tadi, nomor KTP, passwordnya yang tadi dibuat. Nah, itu caranya Ustadz ya, terkait dengan cara mendaftar menjadi nazir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. Nanti di dalam website yang ini, di dalamnya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, pertama ini surat permohonan nazir wakaf uang, kemudian struktur kepengurusan, daftar riwayat hidup ya, dan fotokopi KTP dari pengurus ya. Badan hukum dan lembaga wakaf. Jadi pengurus yayasannya sama pengurus lembaga wakafnya. Itu makanya, dan ini sering ditanya ya, ketua lembaga wakaf harus berbeda dengan ketua yayasan. Kemudian legalitas badan hukum, nih akte notaris dan pengesahan ke Kemenkumham dan seterusnya. Ini ada 11 persyaratannya Ustaz. Nanti bisa dilihat Ustaz ya di website ini. Kalau udah lihat, kemudian nanti Ustadz masuk ke website yang ini, ya website yang ini saya share juga di kolom chat. Nah itu linknya Ustadz sudah saya share juga. Baik, demikian Bu Isna ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Ustadz dari Mutiara Gemilang ya. Beliau menanyakan juga, kami dari Mutiara Gemilang sudah mengajukan untuk calon pengurus nazir dari Mutiara Gemilang, bagaimana kelanjutannya? Selanjutnya untuk legalitas, bagaimana agar kami dari Mutiara Gemilang mendapatkan legalitas dari BWI? Ini tadi sudah terjawab sekalian kan ya Ustadz ya? Sudah. Kemudian yang selanjutnya dari... Tapi sebentar Bu Isna, ini saya mau menegaskan sedikit ya, yang dari Mutiara Gemilang, ini yang dimaksud sudah mengajukan untuk calon pengurus nazir. Ini dari Mutiara Gemilang. Ini mengajukannya ke siapa Ustaz? Mungkin bisa Ustadz dari Mutiara Gemilang bisa bisa langsung bicara, dibuka mic-nya. Silakan Ustadz dari Mutiara Gemilang bisa dibuka saja, itu sudah saya unmute ya. Mungkin maksudnya itu sudah membuat SK begitu Bu Ustaz ya? Nah, saya mempersepsikannya begitu. Jadi alurnya kan begini nih Ustaz ya. Alurnya begini. Nggak bisa unmute Wisna katanya. Nah, Alhamdulillah sudah masuk Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih waktu. Ini Ustadz, dulu kami sudah mengajukan, sudah daftar, sudah mengisi formulir pendaftaran untuk kepengurusan nazir Mutiara Gemilang. Itu sudah kami ajukan dulu. Kemana Ustadz ngajuinnya? Sesuai link yang di-share. Oh, siap. Itu dari BWI. Ya. Itu sudah kami ajukan nama-nama calon pengurusnya untuk pengurus nazir di Mutiara Gemilang seperti itu. Kemudian persyaratan yang lainnya apakah sudah dilengkapi, Ustaz?
sudah dilengkapi semua waktu itu, sudah diajukan semua. Oh begitu. Ya. Sudah ini ngecek apa namanya email atau WhatsApp yang terdaftar, yang didaftarkan ke BWI, barangkali ada informasi dari BWI-nya terkait dengan tindak lanjut? Oh, maaf belum Ustadz, untuk itu belum kami cek lagi. Coba dicek Ustadz, mesti. Emang untuk adminnya dipisahkan waktu itu, belum kita cek lagi di adminnya. Oh gitu. Ya. Coba dicek Ustadz, barangkali sudah ada respon dari BWI yang harus kita tindak lanjuti. Gitu ya. Oh, terima kasih Ustadz. Ya. Karena kemarin pengalaman salah satu yayasan kita ini Al-Fitiah ya dari Riau itu tahapannya jelas. Setelah mereka selesai mengajukan atau mengisi form, lalu ada pemberitahuan akan ada visitasi secara online. Terus ada pertemuan secara online, kemudian tidak lama kemudian, kalau nggak salah sekitar 1 bulan setelah visitasi, ya itu langsung keluar sertifikat nazir wakaf uangnya. Oh gitu. Ya Ustadz, terima kasih penjelasannya. Monggo dicek Ustadz ya. Nah, ada misi nih sepertinya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini dari Ustadz Sahlan tadi tuh melanjutkan pertanyaan Ustadz. Ya. Apakah sama dengan pendaftaran nazir wakaf uang, Ustaz? Dari Ustaz Sahlan tadi. Menambahkan yang pertanyaan beliau sebelumnya kan untuk mendapatkan legalitas dari BWI, apakah itu sama dengan pendaftaran nazir wakaf uang? Sama. Jadi gini, ya, kalau misalnya kita sudah mendaftar di mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang, berarti kita sudah sah menjadi nazir, ya, dalam hal ini nazir wakaf uang. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih infonya Ustaz Saroni. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Badan Wakaf Lil Ulil Albab ya, yang dari Karanganyar ini, kalau program yang paling pas untuk menyalurkan WUP itu apa ya? Wakaf uang berjangka, Ustaz. Wakaf uang berjangka. Mungkin bukan menyalurkan kali Ustazah ya, tapi pengelolaannya kali ya, gitu. Pengelolaannya. Nih, saya coba berikan ini apa namanya ilustrasi ya. Nah gini. Ini secara umum, Ustaz sekalian, yang ideal pengelolaan wakaf itu adalah seperti ini. Misalnya, kalau kita mendapatkan tanah wakaf, ini saya kasih tanda bintang ya, tanah wakafnya. Artinya kita memang diberikan otoritas penuh untuk pengelolaan harta wakaf tersebut, ya. Waktu akad tidak ada catatan apa-apa, misalnya harus dibangun ini, dibangun itu, dan sebagainya, gitu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan amanah tanah wakaf, ya, kemudian ada catatan ini, itu, dan sebagainya, nah ini harus kita kaji secara mendalam ya, Ustaz sekalian, jangan langsung diterima. Kalau misalnya ada orang berwakaf tanah, kemudian bilang, saya pengen di tanah saya ini dibangun masjid, dibangun pesantren, gitu, ya. Lalu kita minta uangnya mana Pak, gitu, uangnya mana Bu, gitu. Nah, kalau misalnya dikasih uangnya, dikasih uangnya, biaya bangun dan sebagainya, nah terima deh gitu. Lalu kita bangun gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma dikasih tanah, terus minta dibangun masjid pesantren, uangnya kita yang nyari, nah ini kita harus pikir-pikir secara mendalam ya, Ustaz sekalian. Jangan sampai kita udah langsung terima aja, kemudian jadi beban buat kita, gitu. Ya, nah kalau kami menyarankan dari tanah wakaf tersebut ya nanti jangan langsung kita bangun sesuatu yang fix ya, yang kemudian membutuhkan biaya operasional untuk perawatannya. Contohnya apa? Misalnya kita bangun asrama, kita bangun kelas, kita bangun masjid ya dan sejenisnya. Itu butuh biaya operasional. Artinya apa? Jadi nanti beban kita jadi dua. Pertama biaya untuk ngebangunnya, yang kedua biaya operasionalnya. Gitu. Nah, lalu yang ideal gimana? Tanah wakafnya ini diproduktifkan dulu ya.
Kalau di perkotaan nih misalnya, ya, itu bisa kita bikin jadi lapangan futsal, kita bikin kafe, kita jadiin co-working dan sebagainya. Kalau di pedesaan, kalau itu lahannya sawah ya kita kelola sawahnya. Kalau itu perkebunan kita kelola perkebunannya. Kayak di Ustazah Ilah itu kan di Aceh Tengah ya banyak kebun kopinya gitu. Nah, kita kelola perkebunan kopinya sampai mendatangkan profit gitu. Nah, profit inilah yang kemudian kita pakai untuk biaya operasional santri ya, kemudian buat santunan kepada orang tua yang tidak mampu lagi membayar gitu, untuk guru dan karyawan, yatim, duafa dan berbagai macam kegiatan lainnya. Nanti di sini tinggal kita kelompokkan aja. Ya, misalnya untuk kelompok sosial, kelompok pendidikan, kelompok kesehatan dan sebagainya. Nah, ini di sini nih. Ini mauquf alaihnya itu di sini nih, ya. Mauquf alaihnya di sini. Jadi, mauquf alaih itu adalah mereka yang mendapatkan manfaat ya dari harta wakaf kita ini ya, dari harta wakaf kita ini setelah harta wakafnya dikelola gitu. Setelah harta wakafnya dikelola, mendatangkan profit baru didistribusikan kepada para mauquf alaih gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau wakaf uang berjangka kira-kira bisa nggak diginiin? Bisa. Ya, tinggal nanti kita cari ya, yang pas itu kira-kira yang mana. Kalau merujuk ke peraturan BWI, pengelolaan wakaf uang itu kan ada dua. Pertama, pengelolaan secara langsung, yang kedua pengelolaan secara tidak langsung. Kalau pengelolaan secara tidak langsung ya, berarti uangnya harus disimpan di bank. Ya, uangnya harus disimpan di bank. Ini yang sering saya contohkan, disimpannya di bank muamalat, ya, disimpannya di bank muamalat. Misalnya, kalau dananya 1 miliar, maka kita akan dapat manfaat hadiah yang diberikan di awal senilai 210 juta rupiah. Senilai 210 juta rupiah dengan uang 1 miliar disimpan selama 5 tahun. Nah, uang 210 juta itu kita minta ke bank muamalat untuk dibikinin ini misalnya. Ya, diminta dibikinin ini. Salah satunya. Ini kemarin saya sudah melihat ya, ada lapangan futsal 3 lapangan futsal itu luas tanahnya 5.000 meter persegi, biaya bangunnya itu katanya sekitar 300 juta. Ya, 300 juta. Kalau dari Bank Muamalat 210 juta, berarti dapat kan paling tidak 2 lapangan futsal. 2 lapangan futsal. Lapangan futsal itu kan ini kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta. Lapangan futsal itu disewakan 1 jamnya itu 100.000. 1 jamnya 100.000. Jadi kalau sehari dia sewakan selama 12 jam ya, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu. Itu berarti ada 12 jam. Maka omset dia 1 hari itu 1.200.000. Kalau dikali 30 hari ya, berarti omset dia 36 juta. Itu 1 lapangan. Kalau 2 lapangan berarti 72 juta. Kemudian biaya operasionalnya katanya itu 40%. Ya, biaya operasionalnya itu 40%. Berarti profit yang dia terima itu 60%-nya, yaitu 43.200.000 rupiah. 43.200.000 rupiah. Nah, 43.200.000 rupiah yang diterima tiap bulan dari penyewaan lapangan futsal inilah yang dipakai untuk ini nih, santunan-santunan, kegiatan-kegiatan di bidang ini ya. Tadi di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya ya. Kalau buat guru dan karyawan mungkin bisa buat nambah gaji, buat bikin gaji ke-13, 14, 15, 16 dan seterusnya begitu. Ya. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Jadi sekali lagi bedanya zakat dengan wakaf adalah kalau zakat itu harta zakatnya harus habis, tapi kalau wakaf itu harta wakafnya harus utuh gitu. Nah, karena harta wakafnya utuh, ya tidak boleh dibagi-bagikan kepada para mauquf alaih, maka harta wakaf ini harus diproduktifkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kepada Umar bin Khattab, ya, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, engkau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Ya, jadi kalau engkau mau, kalau kita rubah nih kalimat tadi, kalau engkau mau, kamu bikin itu lapangan futsal, nanti profit dari lapangan futsalnya engkau sedekahkan, gitu. Kan analoginya seperti itu, gitu. Demikian, Ustazah.
Baik, terima kasih Ustadz menjawab pertanyaan dari tim Badan Wakaf Ulil Albab ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Apa ini dari Mutiara Gemilang? Maaf Ustadz nggak bisa unmute. Apakah beliau masih mau bertanya? Ini yang tadi Bu Isna. Iya, yang tadi. Ada. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Tapi tadi sepertinya sudah tidak ya Ustadz ya? Iya. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan program wakaf dari Lembaga Wakaf Yayasan, bisa dengan dua cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Yang kedua, Ustadz-Ustadzah, Bapak Ibu sekalian bisa dengan mengangkat tangan atau raise hand ya. Dan mungkin pengalaman ya dari beberapa banyaknya begitu ya lembaga atau yayasan begitu ya yang mengikuti in-house training ini Ustadz. Jadi memang kalau sepertinya itu memang kendalanya adalah di SDM begitu ya, SDM yang fokus gitu, sehingga memang masih ini apa istilahnya double job gitu ya, dan akhirnya memang itu yang sementara kan pekerjaan dan tugas dari yayasan ini kan selalu ada, apakah itu ngajar atau mungkin sebagai pengurusnya. Nah itu mungkin Ustadz bisa memberikan ini ya, apa istilahnya bagaimana sih sarannya agar kemudian lembaga wakaf ini bisa tetap berjalan begitu ya. Mungkin lambat tapi pasti begitu ya, daripada kemudian nanti memang banyak lembaga itu yang ini stuck begitu ya, akhirnya tidak melanjutkan kembali begitu ya untuk program wakafnya, padahal mungkin sudah dimulai begitu ya. Nah ini yang mungkin banyak terjadi ya di lembaga-lembaga yang saat ini sudah mengikuti in-house training. Nah ini Ustadz ada pertanyaan dari Badan Wakaf Ulil Albab. Dulu pernah dengar Ustadz Saroni nyebut ada program back to back dari bank untuk wakaf yang mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Program back to back dari Bank Muamalat ya Ustadz. Ya, pertama untuk banknya itu bisa dikonfirmasi ke beberapa bank ya. Terutama begini, memang karena kita kalau kita ingin memanfaatkan fasilitas wakaf uang berjangka dari bank muamalat tadi gitu, dari wakaf bank muamalat tadi, maka proses back to back-nya itu ya di bank muamalat. Satu. Yang kedua, back to back itu apa sih sebenarnya? Kan kalau kita mau pinjam uang secara umum di bank itu perlu ada jaminan ya, entah itu sertifikat tanah gitu atau yang lainnya gitu. Nah, kalau back to back ini yang menjadi jaminan adalah uang yang kita simpan. Ya, uang yang kita simpan di bank tersebut. Nanti berapa jumlahnya itu segitulah nanti yang bisa kita pinjam, sekian persennya ya, sekian persennya. Dengan skema pengembalian yang kita sepakatin dan seterusnya. Begitu. Konsep dasarnya back to back itu seperti itu. Kalau kata Pak Eko itu sama aja kita nyimpen uang terus uangnya kita pinjam gitu ya. Nah, yang intinya adalah yang penting ada jaminan yang membuat bank itu percaya kepada kita untuk meminjamkan uangnya untuk keperluan program-program kita. Begitu. Ya, nah salah satunya bisa kita gunakan untuk membiayai proyek-proyek yang ada di sekolah kita sebagai wujud dari pemanfaatan dana wakaf yang ada, begitu ya Ustaz Zakran. Nah, adapun teknis lebih detailnya nanti silakan berkoordinasi dengan cabang bank muamalat terdekat ya Ustaz sekalian. Nanti syarat-syaratnya apa dan sebagainya, begitu. Kemudian yang berikut ini dulu ya, yang Bu Isna dulu tadi ya terkait dengan masalah SDM. Begini, Ustaz sekalian. Yang pertama, usahakan paling minimal itu ada satu orang yang kita gaji untuk mereka fokus ngurusi lembaga kita, terutama dalam aspek administratifnya. Ya, itu paling minimal satu. Kalau misalnya nggak ada juga, nggak ada ini dalam artian yang pertama memang belum nemu SDM-nya, gitu ya, belum nemu SDM-nya. Atau yang kedua, misalnya
masih adanya keterbatasan dari sisi anggaran. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka saran saya adalah pertama, amanahkan satu orang yang kita minta mereka lah yang menjadi PIC dari lembaga wakaf ini. Ya, kemudian yang kedua, lakukan pertemuan rutin. Lakukan pertemuan rutin di di antara para pengurus lembaga wakaf ini paling minimal sepekan sekali, ya, paling minimal sepekan sekali. Rapat membahas agenda-agenda yang ada di lembaga kita, gitu ya. Nanti kalau misalnya rapatnya sudah berjalan, kita akan mulai akan terbentuk sendiri nanti semangatnya, visinya dan sebagainya, sehingga yang tadinya kebayang kita nggak ada waktu, maka kalau misalnya sudah mulai muncul target-targetnya, cara kerjanya dan sebagainya, maka insya Allah masing-masing kita akan meluangkan waktunya dan insya Allah waktu itu akan ada aja, gitu ya. Nanti tinggal enaknya gimana rapatnya, apakah pagi, siang, sore, malam, subuh dan sebagainya, itu berdasarkan kesepakatan. Yang penting urusan atau amanah yang diberikan kepada kita ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti yang kedua untuk mengatasi permasalahan yang kedua ini, fokus dulu kepada misalnya program-program yang bisa mendatangkan dana segar, ya. Fokusnya itu nggak mesti semua sih, mungkin ada 1-2 program ya yang bisa kita buat, yang dari situ nanti kita bisa punya cukup dana untuk menggaji orang-orang yang mau kita minta untuk fokus mengurusi lembaga wakaf kita ini, gitu. Itu saran saya, Bu Isna, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi istilahnya motivasi ya buat kita. Jadi memang sebuah program itu harus ada yang menjadi penanggung jawab program tersebut. Ya, dan yang kedua harus ada koordinasi rutin ya Ustadz ya. Mau tidak mau kalau kita bertemu pasti akan ada action-nya. Tapi kalau tidak pernah bertemu ya bagaimana kita kemudian akan istilahnya jalan programnya. Dan yang ketiga mungkin saya juga mau nambahin ini Ustadz. Nah, di Wakaf Mulia Institute ini kita mempunyai banyak forum ya Bapak Ibu ya, yang itu fungsinya adalah untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita ya dalam kita mengemban amanah sebagai tim lembaga wakaf, atau kalau misalnya kita mau bicara pejuang wakaf lembaga yayasan kita juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, itu setiap Selasa pagi kita ada namanya Kasturi, kajian Selasa setelah subuh rutin yang yang diasuh oleh Ustadz Yoni Hendri. Sebenarnya forum itu kita selenggarakan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, itu dalam rangka adalah untuk menjaga keistiqomahan kita ya Bapak Ibu ya. Karena tadi mungkin tugas kita, amanah kita itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Tapi Ustadz Sahroni tadi menyampaikan ketika kemudian kita sudah punya tekad Bapak Ibu, waktu itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kemudian kita itu menjaga waktu kita, mengalokasikan waktu kita untuk kita juga fokus nih kepada amanah yang sudah diberikan yayasan atau lembaga kepada kita. Nah, ini Ustadz Sahroni ada pertanyaan dari Bu Ilawarni. Kalau kami perlu dibimbing buat website, kapan ada dan berapa biayanya, Ustadz? Terus ini ada masuk dana wakaf dari wali murid, boleh nggak kami gunakan untuk biaya buat website yayasan? Silakan Ustadz Sahroni, ini menarik ini terkait dengan wakaf website crowdfunding yayasan. Silakan Ustadz. Ya. Untuk teknisnya, bagaimana nanti pembuatan websitenya, bisa koordinasi setelah ini dengan Bu Isna langsung ya. Websitenya mau seperti apa, berapa biayanya dan sebagainya. Itu nanti bisa langsung ke Bu Isna. Sekarang sudah ada berapa website Bu Isna yang kita tangani, yang kita buat? Mungkin kalau total sudah 50 lebih ya Ustadz ya? 50 lebih, Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini juga alat ya yang memudahkan kita untuk melakukan proses fundraising gitu. Kemudian ini ada dana wakaf dari wali murid, boleh nggak kami gunakan untuk biaya buat website ini? Ini
dana wakafnya wakaf apa Ustazah? Harus diperjelas dulu ya. Apakah wakaf melalui uang atau wakaf uang abadi atau wakaf uang berjangka gitu. Kalau misalnya wakaf melalui uang, berarti uangnya harus dipakai sesuai dengan yang diucap oleh si wakif atau kampanye ya, tawaran program yang kita berikan. Maka dananya harus disampaikan ke sana. Kemudian kalau misalnya itu di sini katakan beliau menyerahkan sesuai kebutuhan yayasan aja gitu. Berarti gini, nanti yayasan yang menentukan, Ustazah ya, dibuatkan ini mungkin semacam tanda terimanya, langsung yayasan yang menentukan gitu. Kalau kayak begini enak, misalnya gini, wakaf pembuatan website gitu ya, wakaf uang pembuatan website misalnya. Nah kalau misalnya beliau menyampaikannya seperti itu, berarti bisa dipakai ya, bisa dipakai. Tapi kalau misalnya ini kalau ada kasus lain ya, kalau misalnya wakafnya wakaf uang gitu, kalau misalnya wakafnya wakaf uang, maka uangnya itu, oh ya tadi kan saya sampaikan, wakaf uang itu pengelolaannya ada dua, ada pengelolaan secara tidak langsung yang udah saya jelaskan tadi ya, yang kedua pengelolaan secara langsung. Kalau pengelolaan secara langsung itu boleh kita pakai, ya boleh kita pakai untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Jadi termasuk kalau misalnya kita gunakan untuk pembuatan website nanti ketika ada dari pengelolaan website itu kita dapat uang ya, uangnya kita produktifkan, kemudian kita dapat profit. Nah, profitnya itu kita pakai untuk mengembalikan uang yang awal tadi gitu. Ya, sehingga wakaf uang itu jadi utuh ya, abadi uangnya itu, tidak hilang, tidak berpindah tangan dan seterusnya begitu. Nah ini dasarnya itu. Jadi pengelolaan harta wakaf itu ada dua, ada pengelolaan secara langsung yang boleh kita pakai langsung dan pengelolaan yang secara tidak langsung. Kalau tidak langsung uangnya harus kita simpan di bank dulu. Nah yang paling aman adalah tadi kita simpan di bank dulu, kita dapat bagi hasilnya ya, manfaat dari pihak bank. Nah manfaatnya itu yang kita pakai buat bikin website misalnya. Cuman nanti hitung-hitungannya harus kita ketahui, kalau misalnya kita pengen bikin website, misalnya berapa 3,5 juta ya Bu Isna ya, untuk bikin website? 4. Kalau yang terbaru itu 4 juta Ustadz, karena 4 juta. ada update sistem yang itu nanti websitenya semuanya jadi otomatis gitu Ustadz. Oh ya siap. Misalnya 4 juta. Kalau 4 juta itu adalah misalnya 4% ya dari 4% dari bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank. Maka dana yang harus kita himpun berarti 100 juta gitu. Ya, dana harus kita himpun 100 juta. Misalnya kita dapat dana wakaf 100 juta, kita simpan di bank ya, karena ini wakaf uang kan, kita simpan di bank. Karena ini wakaf uang, maka nanti setelah dikelola oleh bank pada waktu tertentu kita akan mendapatkan bagi hasil 4%-nya. 4%-nya, nah itu berarti kan 4% dari 100 juta itu 4 juta ya. Nah yang 4 juta itu kita pakai buat bikin website, itu dibolehkan. Begitu. Tapi kalau misalnya itu yang tidak langsung. Kalau yang langsung berarti kita pakai langsung uangnya ya, kemudian kita ingatkan bahwa nanti uang yang kita dapat dari website ini ketika diproduktifkan, kemudian ada untungnya, nah untungnya itu kita balikin untuk mengembalikan uang yang kita pakai tadi, gitu. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustadz. Kami kan sudah mulai menerima wakaf dari wali murid, tapi izin kita kan belum ada secara resmi. Itu bagaimana, Ustadz? Nah, yang pertama, saran kami segera diurus proses izinnya di link yang tadi saya udah share, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya belum dalam proses itu, dalam proses pengurusan izin, kemudian kita masih kita sudah berjalan melakukan penghimpunan. Nah, saran kami baiknya bekerja sama dengan lembaga yang sudah punya izin. Ya, bekerja sama dengan lembaga yang sudah punya izin. Nanti minta dibuatkan MOU-nya, kemudian diminta dibuatkan surat keterangan bahwa kita adalah bermitra dengan mereka.
ya. Nah, dengan demikian maka proses kerja kita jadi legal, ya, resmi. Kemudian jangan lupa nanti pada saat MOU dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, begitu. Baik, terima kasih Ustadz terkait dengan kerjasama. Nanti mungkin juga bisa didiskusikan ya, Ustadz Daila. Ya. Tadi Ustadz Saroni sudah memberikan ini nih lampu hijau untuk ada forum konsultasi sebelum acara bulan Februari supaya nanti semuanya bisa lebih maksimal dari sisi acaranya. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang masih mau ditanyakan, kita masih ada waktu. Mudah-mudahan Ustadz Saroni juga masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan kembali, forum kita ini adalah forum selain untuk coaching, kemudian juga kita bisa belajar ya, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah dari lembaga-lembaga lain yang memang sudah mulai jalan programnya, gitu ya. Intinya kita harus senantiasa ada ini istilahnya ada update gitu ya untuk program-program wakaf yang kita jalankan. Nah, termasuk mungkin ini salah satu informasi juga ya dari tim website dari Pak Eko. Ini kebetulan memang kalau dulu biaya website itu adalah 3.500.000 ya Bapak Ibu ya untuk website lembaga binaan yang mungkin belum punya website atau ketika ikut in-house belum jadi satu paket gitu ya. Nah, sekarang ini ada update terbaru dari sistem website crowdfunding yang kita kembangkan, yaitu sistem otomatis dan ada beberapa hal ya, banyak memang yang kemudian update dari apa istilahnya vendornya, dari apa ya istilahnya penyedia ininya websitenya tersebut, sehingga memang ada tambahan biaya. Nah, mungkin bagi lembaga-lembaga yang sudah punya website kemudian mau diupdate sistemnya supaya kemudian nanti apa istilahnya lebih bagus lagi, dalam artian mungkin nanti semuanya bisa menjadi otomatis, kemudian banyak apa ya istilahnya pilihan programnya juga bisa lebih banyak lagi begitu ya Bapak Ibu. Itu nanti silakan bisa kontak Pak Eko langsung juga itu di web support lembaga masing-masing ya, karena di situ kan ada mungkin yang terbaru itu sudah memang update dengan sistem terbaru. Kalau mungkin yang sudah beberapa bulan yang lalu itu belum ada update terbarunya. Nah, terima kasih Ustadz Saroni untuk share screen-nya. Selanjutnya ini Ustadz ada pertanyaan dari Wakaf Abadi, Ustadz dari Lil Ulil ya. Ustadz, kalau kita mau memanfaatkan relawan atau fundraiser untuk penggalangan dana wakaf, itu mekanisme rekrutmen dan pengelolaannya seperti apa, termasuk salary-nya. Nah, ini termasuk untuk fundraiser, Ustadz. Mungkin yang dimaksud ini ya mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan tentang fundraiser internal dan juga fundraiser dari eksternal. Silakan Ustadz. Sebentar. Yang pertama untuk rekrutmen ya, untuk rekrutmen itu Ustadz buka rekrutmen secara terbuka aja. Ya, buka rekrutmen secara terbuka, apalagi kalau kita mengelola sekolah ya. Kalau kita mengelola sekolah, ini bisa kita tawarkan ke orang tua murid. Ya, bisa kita tawarkan ke orang tua murid. Kalau sekolah kita ada jenjang SMA-nya misalnya, atau SMP lah, SMP SMA yang juga sudah terbiasa pegang gadget ya, itu bisa juga ditawarkan, diajak untuk menjadi fundraiser-nya. Begitu Ustaz. Ya, itu untuk rekrutmennya. Untuk sekarang pengelolaannya gimana? Pengelolaannya setelah mereka kita rekrut, jangan lupa nanti mereka kita training. Ya, kita training untuk mengetahui cara kerjanya. Ya, kita training untuk mengetahui cara kerjanya, untuk dapetin bahan-bahannya dan sebagainya, supaya mereka bekerja sesuai dengan kode etik dari lembaga kita. Terus yang berikut cara ininya gimana, salary-nya.
Nah, di website crowdfunding yang kita buat itu sudah ada ini, sudah ada settingannya Ustaz, sudah ada settingannya. Ini nih, apa tuh namanya? Bahwa setiap fundraiser itu akan mendapatkan ujroh, ya, akan mendapatkan ujroh. Ya, misalnya ini contoh, hari ini ada transaksi orang yang berdonasi Rp150.000, ya, itu ada dua orang yang bertransaksi atau berdonasi nilainya Rp150.000. Maka si fundraiser, ya, si fundraiser itu dapat ujroh Rp2.500. Ini Rp2.500 itu sebentar saya hitung. 2.500 per 150.000. Oh, 16%. Ya, 5%, Ustaz. 5% ya? Enggak, Iya, kalau yang di sini 5%. kayaknya enggak 5% deh, Bu. Yang di sini ini enggak 5% ini. Berapa persennya itu tergantung ini Ustaz. Nanti pesanan kita ke Pak Eko ya sebagai web developer itu mau dikasih berapa persen gitu ya, misalnya 5% ya, misalnya 5%. Kalau 5% maka ini kita hitung aja 150.000 ya, dikali 5%, 7.500 ya, 7.500 gitu. Nah, kalau misalnya ini dalam sebulan nih, ya dalam sebulan dia berhasil menghimpun dana, ya misalnya segini nih 9 juta, ya dia berhasil menghimpun dana 9 juta, berarti dia dapat ujrohnya 450.000, ya 450.000, apa ujrohnya, ya. Oh iya, Van, ini karena ini settingan yang di sini nih yang saya munculin itu 2% harusnya nih, 2%. Jadi dapatnya cuma segini. Ya, tapi kalau misalnya karena ini bukan fundraiser nih, website bukan fundraiser. Tapi kalau misalnya nanti Ustadz minta fundraiser itu dapatnya 5%, itu akan disetting ini 5% ya. Jadi kalau misalnya tadi dapatnya 9 juta, di 5%-nya itu adalah 450.000. Nanti kita tinggal transfer aja ya, melihat perolehan dari masing-masing para fundraiser itu ya. Nah, karena sudah ada sistem seperti ini Ustadz, maka kita bisa merekrut fundraiser sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kita bisa merekrut fundraiser sebanyak-banyaknya. Bayangkan misalnya kalau di sekolah kita ada 500 murid ya. Ada 500 murid, berarti kan ada 500 orang tua tuh gitu ya. Katakanlah dari 500 orang tua itu kita edukasi, kita tawarkan mereka untuk jadi fundraiser. Nggak usah semuanya, 200 orang aja misalnya. Ya 200 orang yang mendaftar jadi fundraiser. Kemudian setiap hari Jumat kita edukasi mereka untuk melakukan penggalangan dana ya lewat WhatsApp mereka. Bayangkan kalau misalnya satu orang dapat 100.000 aja, kita udah dapat 20 juta satu kali Jumat gitu. Nah, jadi kata kuncinya dengan berbekal website crowdfunding ini ya, kemudian edukasi kepada fundraiser sebanyak-banyaknya, kemudian mereka juga melakukan edukasi kepada mitra-mitra mereka, link-link mereka, teman-teman mereka, maka disitulah terbuka pintu-pintu wakaf ya. Pintu-pintu wakaf yang akan atau bisa masuk ke lembaga kita. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana cara penggalangan dana dengan memaksimalkan fundraiser atau relawan yang ada di tingkat internal. Kalau secara eksternal, ya Bapak Ibu bisa ini ya melakukan iklan Facebook gitu ya untuk mendapatkan relawan dari luar. Dan mungkin tambahan tadi Ustadz ya, yang dari internal juga bisa dari alumni ya Ustadz ya. Iya. Ya kan, alumni kita kan mungkin banyak ya yang sudah mungkin kuliah, bahkan mungkin sudah berkeluarga begitu ya. Bahkan betul. Pak Eko itu pernah mengisi in-house training di sebuah lembaga di Jawa Tengah, begitu ya. Itu ketua yayasannya itu adalah alumni pertama dari sekolah tersebut, begitu ya. Berarti kan usianya sudah 25 tahunan lebih ya Ustadz ya, itu udah jadi ketua yayasannya itu alumninya. Nah, itu
sebenarnya mungkin ketika kita sekarang mau mengembangkan ya dana wakaf lembaga kita itu data ini ya, data dari alumni, data dari wali santri itu memang menjadi sumber ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan fundraiser. Ini Ustadz juga ada beberapa hal yang biasanya disampaikan oleh lembaga wakaf Ustadz. Salah satunya adalah ketika di program in-house training ini kan kita ini ya memang apa ya istilahnya memakai sistem bagaimana kita itu memaksimalkan, mengoptimalkan relawan ataupun fundraiser yang berasal dari internal lembaga. Misalnya ada guru, karyawan, pengurus gitu ya, atau mungkin komite sekolah atau kemudian wali santri, terus apa ya lain-lainnya. Nah, yang menjadi kendala itu biasanya dari pihak lembaga wakaf itu menyampaikan yang pertama guru-gurunya sibuk ini begitu ya, karyawannya sibuk sehingga mereka tidak enak kalau misalnya masih nambah job begitu ya sebagai fundraiser begitu ya. Meskipun sudah kita jelaskan bahwa itu hanya seminggu sekali dan itu pun mungkin hanya membutuhkan waktu 1 jam ya untuk share info dari ini. Jadi mungkin bagaimana Ustadz caranya agar ya tadi dari pihak lembaga itu tidak merasa tidak enak begitu ya. Kemudian yang kedua dari pihak karyawannya, guru-gurunya, internal dari lembaga itu juga mempunyai kesadaran begitu ya bahwasanya ini adalah untuk kepentingan bersama begitu ya. Yang kedepannya mereka juga ujung-ujungnya yang akan mendapatkan manfaat ketika program wakafnya ini berjalan. Nah, silakan Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan ya ini ya arahannya karena beberapa lembaga itu yang disampaikan seperti itu sehingga ketika mereka sudah masuk ke sesi yang ketiga, sesi 4-nya mentok, tidak bisa jalan gitu Ustadz untuk ini aplikasinya. Baik, yang pertama ini masalah mindset ya, Ustaz sekalian. Jadi ketika kita melibatkan guru-guru kita itu, jangan kita berpikir menambah beban mereka. Gitu. Jadi kalau kita sudah berpikir ya ini akan nambah kerjaan, udah kita akan terbebani, mentok ya untuk nggak enak ya, ngerasa nggak enak, merasa risih, nawarin hal ini kepada mereka. Gitu. Tapi kalau misalnya mindset kita rubah menjadi begini. Pertama, kita memberi peluang amal kepada para guru untuk terlibat secara aktif mendapatkan pahala yang berterusan. Ya, jadi kalau misalnya ngarepin mereka berinfak, berwakaf kan mungkin misalnya terbatas ya karena satu dan lain hal. Tapi kan terbuka peluang untuk memfasilitasi orang untuk berwakaf. Satu ya, jadi mengajak mereka untuk mensiarkan wakaf ya, mengajak mereka untuk mensiarkan wakaf supaya mereka mendapatkan pahala yang berterusan. Satu, gitu ya. Yang kedua, program ini ya bermanfaat buat para guru. Buat apa? Buat menambah income. Karena tadi ada ujrohnya yang 5% buat para fundraiser. Itu ya. Gitu. Yang ketiga ya, supaya keberkahan itu tidak hanya terpusat pada para pengurus lembaga wakaf saja, tapi juga merata ke seluruh ke seluruh guru-guru kita gitu ya, ke seluruh guru-guru kita. Saudara sekalian, ada 2 ayat ya yang yang kontennya itu berbeda ya, berseberangan, tapi kalau kita simpulkan sebenarnya satu itunya, titik temunya ada satu. Apa? Yang pertama, wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablikum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu bahwa Allah akan memberikan kekhilafahan kepada mereka sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka.
Tuh. Jadi kalau kita balik nih bacanya dari belakang, ya kalau kita balik bacanya dari belakang, bahwa kemenangan itu, kesuksesan itu akan Allah berikan kepada kumpulan orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau misalnya Ustadz berada di sebuah lembaga wakaf, berada di sebuah yayasan, yang beriman, yang beramal solehnya jangan cuma pengurus yayasannya, jangan cuma pengurus lembaga wakafnya, tapi pastikan semua orang yang ada di lembaga tersebut itu beriman dan beramal soleh. Tuh, satu. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala apa? Astagfirullahaladzim. Saya lagi nyari depannya di apa namanya? Yang artinya lebih kurang begini. Artinya lebih kurang begini. Ini, alhamdulillah ingat ayatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak menimpa hanya orang-orang zalim di antara kamu saja, gitu ya. Jadi kalau azab Allah turun, yang terkena dampak bukan cuma orang-orang yang berbuat zalim, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga akan terkena. Ayat ini kalau kita balik, itu balikannya adalah ayat yang pertama saya bahas tadi, gitu. Artinya apa? Kalau semua orang yang ada di lembaga kita beriman dan beramal soleh, ya, maka insya Allah keberkahan dan kemenangan itu akan turun kepada yayasan kita. Maka semua harus kita libatkan. Ya Ustaz sekalian, mindsetnya yang awal kita rubah dari menambah pekerjaan menjadi 3 poin yang saya sampaikan tadi, gitu. Ya, itu yang ini Ustaz sekalian yang harus kita rubah, gitu, mindset itu. Terus yang kedua, Ustaz, ini apa namanya? Tipsnya atau triknya adalah terkait dengan kekhawatiran melibatkan guru-guru itu. Kan gini, kalau guru-guru itu komandannya itu adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu ikatan kerjanya ke yayasan. Maka lembaga wakaf ini harus rutin berkomunikasi dengan pimpinan yayasan. Nah, entah nanti pimpinan yayasan yang akan meneruskan komunikasinya kepada para kepala sekolah, atau misalnya kalau diizinkan, lembaga wakaf ini langsung berkomunikasi menyampaikan hal-hal yang mau atau sedang dijalankan kepada para kepala sekolah. Ya, kemarin waktu ada info training di salah satu yayasan ya gitu, itu sempat terjadi seperti ini. Jadi para kepala sekolah merasa keberatan kalau guru-gurunya di bahasa mereka ditambahi beban gitu ya untuk melakukan punching. Tapi setelah kita jelaskan ya, selesai acara, kepala sekolahnya kita kumpulkan, kita jelaskan lagi, bla 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 dan seterusnya. Kemudian dikuatkan dengan keputusan dari ketua yayasannya, pembina yayasannya, akhirnya semua sepakat ya memang harus dilibatkan guru-guru ini gitu. Ya, jadi 2 hal itu berjalan di kasus yang kemarin itu, dan alhamdulillah bisa kita eksekusi semuanya begitu. Demikian Bu Isna ya. Terima kasih Ustadz. Nah, ini sebuah pencerahan ya Ustadz-Ustadzah sekalian. Mungkin bagi Ustadz-Ustadzah yang saat ini aktif di lembaga wakaf dan mengalami kendala dari sisi mindset ya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan fundraiser dari internal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menjadi solusi ya Ustadz-Ustadzah sekalian. Ini dari Ibu Deva Novi ya dari Takengon. Ustadz, pada program 1 tahun kita kan mengacu pada 5 poin. Mengenai poin pertama, membangun kepercayaan publik terkait transparansi. Apakah ada Ustadz standar yang ditetapkan BWI suatu lembaga yayasan dapat dikatakan optimal dalam pengelolaan keuangannya, dan contoh lembaga yayasan yang sudah optimal dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya? Silakan. Ya, yang pertama begini, optimal atau tidaknya pengelolaan keuangan itu ya kembali kepada pertama target yang ditentukan oleh lembaga wakaf tersebut. Satu, yang kedua gitu. Yang kedua, apakah target-target itu tercapai atau tidak? Nah, evaluasi awalnya di situ dulu. Ya, evaluasi awalnya di situ dulu.
Kemudian yang ketiga, Ustaz sekalian, untuk membangun kepercayaan publik itu nggak mesti kita membuka secara keseluruhan laporan keuangan kita. Sewajarnya aja gitu ya, sewajarnya aja. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau bicara dalam konteks yang lebih global ya, standar keuangan, standar pengelolaan lembaga keuangan itu ada nanti pelatihan khususnya ya, penggunaan PSHK nomor berapa gitu khusus untuk lembaga wakaf. Untuk lembaga zakat aja itu beda ya, lembaga zakatnya beda dengan lembaga wakaf PSHK-nya ya. Nanti insya Allah kita akan ini sampai ke sana proses pembahasannya. Apakah Baik, sudah terima kasih. contoh lembaga yang sudah optimal dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya? Kalau yang berada di bawah binaan Wakaf Mulia Institute belum ada ya, Wisna ya, karena semua sedang start di posisi yang sama nih semuanya nih gitu ya. Sekarang kita semua sedang menuju ke arah sana. Tapi kalau misalnya mau ngelihat model ya yang sudah berjalan, kita bisa ngelihat contoh lembaga-lembaga yang sudah besar pengelolaan wakafnya ya, seperti misalnya Dompet Duafa ya, kemudian Global Wakaf dan sebagainya. Coba aja ulik websitenya, ada nggak laporan keuangannya ya. Mereka kadang ya, kalau saya sendiri sih jujur belum pernah lihat ya. Tapi masyarakat itu lebih percaya bukan sekedar karena transparansi keuangannya, tapi lebih kepada brand image yang mereka bangun sebagai sebuah lembaga yang terpercaya. Nah, itu yang menurut saya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga besar tersebut gitu. Begitu Bu Isna. Baik, terima kasih Ustadz menjawab pertanyaan dari Bu Devanovi. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah banyak ya pertanyaan yang kemudian terjawab. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Yuyun dari Jabari. Kemarin ada yang mempercayakan lahan dengan akad hibah. Ketika kami arahin untuk akad wakaf, ada kekhawatiran bila suatu saat ada pergantian pemerintah atau regulasi, maka tanah tersebut akan jadi milik negara. Bagaimana kasus ini, Ustadz? Nah, hibah. Kalau nggak salah 4.000 atau 5.000 meter ya itu, Ustadz ya? Ya, nah disinilah Ustazah pentingnya edukasi yang kita lakukan kepada audiens kita, kepada khalayak kita. Ya, kadang begini, mereka mempersepsikan suatu aturan untuk sesuatu yang berbeda, ya, yang berbeda. Tapi kalau misalnya kita edukasi, mudah-mudahan jadi bisa lebih objektif ya nanti gitu. Yang pertama begini, betul ada regulasi tentang bahwa aset itu akan menjadi milik negara. Aset siapa? Aset yayasan. Kapan dia akan menjadi milik negara? Kalau yayasannya bubar. Sepanjang yayasannya nggak bubar, ya nggak akan diambil oleh negara gitu. Ya, sepanjang yayasannya nggak bubar, asetnya tetap milik yayasan. Kemudian yang kedua, justru kalau akadnya hibah itu tidak ada aturannya di negara kita. Justru hibah itu yang menjadi rawan untuk diakuisisi oleh negara. Tapi kalau wakaf, kemudian sertifikat tanahnya kita rubah menjadi sertifikat wakaf, nah itu nggak bisa diapa-apain gitu. Dia akan terus berada di bawah pengelolaan wakif yang ditunjuk pada saat ikrar wakaf. Ya, nah dalam hal ini siapa? Yayasan misalnya. Nah, insya Allah kan yayasan kita ini bukan yayasan orang per orang ya gitu. Yayasan bukan yayasan personal, bukan yayasan pribadi. Dia ada kepengurusannya, ada pembina, ada pengawas dan seterusnya. Kalau ada satu wafat akan diganti dengan yang lain. Begitu seterusnya. Begitu. Nah, dengan pola seperti ini, maka insya Allah yayasannya nggak akan bubar gitu. Ya, jadi lebih aman kalau misalnya diwakafkan kemudian segera diproses untuk dirubah sertifikat tanahnya menjadi sertifikat wakaf. Begitu Ustazah Yuyun ya. Baik, terima kasih Ustadz Saroni atas penjelasannya. Demikian Ustazah Yuyun, bisa jadi PR Ustazah Yuyun untuk kembali ya silaturahmi kepada calon yang mau hibah tanah dan menjelaskan justru posisinya akan lebih aman ketika tanah tersebut adalah dalam bentuk sertifikat wakaf. Baik, terima kasih Bapak mohon maaf, Ibu. Bu Isna, saya tambahin sedikit. Silakan, Ustaz. Untuk saat ini, kalau saran saya, diterima aja dulu tanahnya, apapun akadnya.
Nanti setelah diadakan serah terima, baru setelah itu kita lakukan proses edukasi. Jadi jangan sampai kita kekeh, misalnya wakaf aja gitu. Tapi yang punya tanah nggak mau, akhirnya nggak jadi diserahin ke kita gitu. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu juga. Sayang ya Ustaz ya. Sayang. Baik. Ini apa istilahnya saran yang sangat bagus Ustazah Yuyun. Pokoknya kita terima dulu lah. Nanti berjalan dengan edukasi, dengan berjalannya waktu, edukasi bisa kita lakukan. Nah, ada yayasan yang nazirnya ke Kemenak. Gimana itu? Yayasan nazirnya Kemenak. Saya kurang paham nih Ustazah. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Ustazah Yuyun bisa menyampaikan lebih detail lagi pertanyaannya. Ini terkait dengan nazir ke Kemenak, begitu ya? Gini aja deh, Ustazah, nanti saran saya lihat tupoksi KUA. Saya pernah baca tuh di Instagram ya, mereka cukup bagus edukasinya, pernah posting tentang tupoksi KUA. Salah satunya adalah melakukan edukasi tentang perwakafan. Ya, salah satunya adalah melakukan edukasi tentang perwakafan. Jadi KUA itu bukan lembaga wakaf. Makanya dia juga tidak boleh menerima wakaf uang. Ya, kalau dia pengen menjadi wakaf nazir wakaf uang, tetap dia harus ngurus izin ke Badan Wakaf Indonesia. Nah, itu. Demikian Bu Isna. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah di penghujung waktu ya, seperti yang kita agendakan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Ustadz Sahroni terkait dengan coaching season kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang menyusun program wakaf. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Isna. Saudara sekalian, pernah suatu ketika ada pengurus lembaga wakaf yang ikut lagi atau baru ikut ya, baru ikut seminar fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan. Waktu dijelaskan oleh Pak Eko tentang in-house training, kemudian pendampingan selama 5 tahun, dia japri ke saya. Ustaz, ini saya sudah ikut seminar Pak Eko. Di sini tertulis bahwa setelah in-house training ada pendampingan selama 5 tahun. Apakah yayasan kami termasuk yang ini, Ustaz? Kan kita sudah ikut in-house training. Terus ada pendampingan 5 tahun. Terus saya jawab, iya, itu makanya kenapa beberapa kali saya hubungi untuk silaturahim. Itu dalam rangka itu, gitu. Dalam rangka menjalankan kewajiban kami untuk melakukan pendampingan selama 5 tahun. Jadi selama ini lembaga tersebut ketika saya kontak itu kayak ogah-ogahan gitu ya, kayak nggak perlu gitu ya untuk ketemu dengan kami. Padahal itu adalah kami merasa wajib ya untuk mendampingi terkait dengan MOU yang sudah kita laksanakan. Nah, oleh karenanya, usaha sekalian, forum ini juga kami buat itu dalam rangka mendekatkan supaya kami bisa melakukan proses ini kepada yayasan-yayasan yang sudah ikut in-house training. Nah, kedepannya sekali lagi saya kembali ke poin awal yang saya sampaikan di sesi ini ya, ada kesempatan bagi yayasan untuk melakukan konsultasi pendampingan kapanpun ya, insya Allah sepanjang waktunya cocok nih gitu ya, tidak bentrok dengan waktu kami, insya Allah kami akan terima untuk proses pendampingan tersebut, baik online maupun offline. Nanti tinggal koordinasi saja ke Bu Isna bagaimana teknisnya seperti apa. Insya Allah ya, sesuai dengan MOU yang sudah dibuat itu adalah kewajiban kami untuk melakukan proses pendampingan selama 5 tahun ke depan. Tuh. Nah, mudah-mudahan semua ini kita laksanakan dalam rangka mensyiarkan syiar-syiar agama Allah ya, wa yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya yang mensyiarkan agama-agama Allah itu merupakan tanda dari ketakwaan hati kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari jariah kita ya untuk kita mendapatkan pahala-pahala yang berterusan sampai kita atau sesudah kita wafat nanti ya. Demikian Bu Isna, kalau ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, untuk itu saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ustadz Syahroni yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Jadi sudah sangat jelas Bapak Ibu apa yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita untuk senantiasa menjadi pensyiar, siar-siarnya Allah ini adalah menjadi bagian dari amal jariah kita. Marilah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, perwakilan dari Yayasan Binaan. Insya Allah kita akan ketemu besok Jumat lagi ya. Tadi ini dari Ustadz agendanya untuk Jumat depan dan kita akan menghadirkan begitu ya program dari lembaga wakaf yang sudah jalan supaya ini bisa menjadi inspirasi lagi untuk kita dan menjadi bahan untuk diskusi kita yang selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa sampai pada Jumat depan. Pastikan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini juga bisa menginfokan ya kepada tim Bapak Ibu semuanya di lembaga wakaf karena sangat penting untuk kita, bagi kita untuk senantiasa belajar dan juga mengaplikasikannya dalam lembaga wakaf kita. Kita tutup forum kita dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.